Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Antara, selamat datang di redaksi Olahraga. Minggu ini dunia olahraga di tanah air sibuk banget, mulai dari lapangan bola sampai ke lintasan balapan. Gak ketinggalan juga ada bola voli yang mendapat sorotan belakangan ini karena rankingnya. Seperti biasa kita akan membahas itu semua bareng teman-teman dari Jurnalis Olahraga Antara yang langsung turun ke lapangan. Udah ada Bang Rauf dan Fajar di sini. Mungkin kita langsung aja ke yang pembahasan pertama dari sepak bola dulu nih Bang. Jar. Timnas U23 sedang persiapan untuk turnamen terdekat itu ada Piala AFF. Dan kemarin itu sempat ada postingan Garuda Calling-nya yang udah diposting, ya kan? Dan ternyata ada beberapa pemain diaspora yang diharapkan netizen mungkin dipanggil, ternyata nggak dipanggil. Itu ada Welber, ada Dion, ada Tim. Dan itu gimana Bang perkembangan saat ini? Kemarin kan Bang Rauf tuh ada ikut latihan perdana juga ya? Kato tadi kan menyikapi yang lo angkat tadi soal nggak dipanggil berapa pemain diaspora. Pak Ahmad Zaki Iskandar, Ahmed itu manajer timnas U23 sih bilangnya emang utamanya karena AFF U23 ini bukan kalender FIFA. Bukan kalender FIFA. Oh, okay. Jadi dia nggak manggil itu walaupun ada Jens Reven ya, yang mana Jens Reven kan secara klub sama kan. Juga. Ya. Itu karena kalender FIFA apa emang pemain-pemain tersebut yang 3 tadi itu Pak nggak dapat izin dari klub katanya? Itu mungkin, cuman gimana pun karena yang kita punya buktinya adalah statement si Pak Zaki, dibilang itu dan ya pengen si Van den Berg ini punya kesempatan buat maksimalkan para pemain yang main di kita gitu si siapa namanya U23 ini. U23. Terus apa lagi ya? Oh ya kemarin sih ya Pak Zaki sih juga bilang sih bahwa emang dari PSSI ditargetkan juara nih. Kita terakhir juara udah lama kan ya yang kelompok umur U23 gitu. U23 ya. 2019 loh. Iya. IS ya gitu ya. Iya. Dan waktu kita doorstop si Pak Gerald Van den Berg juga dia sih memberikan nuansanya optimis gitu. Wah, kok saya melihat tim dari awal harus menang. Pokoknya ngasih vibe-nya sih positif banget. Kan ini udah dipanggil ini kan pemain U23 ini. Dan kemarin tuh saya dapat klipan Coach Gerald itu bilang dia sampai begadang sampai jam 5 pagi buat menentukan pemain-pemain ini gitu kan. Bapak ngeliat sendiri dari pemanggilan ini tuh ada pemain yang perlu kita soroti nggak kali ini? Karena ini kan ada beberapa pemain baru juga kayaknya ya yang sebelumnya nggak pernah dipanggil mungkin. Kayak Cinnamon, kalau saya nggak salah backnya Persebaya itu. Padahal di timnya kurang ya menit bermain, tapi dipanggil saat ini gitu. Gimana orang Persebaya? Ya ngelihatnya masih Van den Berg juga begadang kayak Ruben Amorim di MU ya. Itu jadi, sama gara-gara pemilihan pemain. Pemilihan pemain karena komposisinya mungkin dia orang baru juga, masih belum tahu ini mau dibawa kemana. Asisten pelatih juga baru kan, Zulkifli Syukur. Jadi memang orang-orang baru, tapi udah targetnya juara gitu. At least itu sebenarnya kalau di level AFF sih ya realistis nggak realistis juga dengan kondisi mereka orang baru dan mau dibawa kemana nih komposisi pemain, dia belum dapat pemain inti kan. Dan dari persiapan mereka ada uji coba belum kan? Enggak. Jadi langsung main. Nah itu juga perlu jadi pertimbangan sih. Iya. Dan Van den Berg juga bilang kan bahwa dia pengennya main lebih fleksibel, main lebih menekan juga kan di itu. Jadi ngelihatnya sih jangan berekspektasi tinggi dulu menurutku ya. Dengan kondisi persiapan dan dari segi pemain-pemain inti masih belum kelihatan gitu. Oh, dia masih ngeraba dulu jadi ngeraba dulu. Apakah dia juga akan pakai formasi sebelumnya yang dipakai coach IS? Kan kita juga nggak tahu gitu. Tapi yang menarik juga dari pemanggilan ini nih yang di U23 ini ternyata susunan tim kepelatihannya.
banyak yang baru. Ada yang dari lokal itu yang saya tahu coach Zulkifli Syukur itu jadi asisten pelatih dan juga pelatih fisiknya ada M Alimuddin. Ya kan? Dan ternyata yang menarik juga di sini Om Simon Tahamata turun tangan langsung jadi asisten. Itu gimana Pak? Double job jatuhnya kan? Ya, mungkin jadi kan double income juga ya. Oke. Kayak cuman emang kemarin sih emang di apa namanya yang pas latihan di Stadion Madia beliau ada dan terlihat selama yang masih kita bisa lihat ya emang banyak komunikasi sama Vandenberg dan rekan-rekan. Tapi apa namanya begitupun sejauh apa cakupan tanggung jawab dia nggak ini karena kita minta izin habis ini mau minta izin ke ini kan ya PSSI kan. Waktu itu minta statement Pak Simon nggak dikasih. Jadi emang kayak nggak bisa dijelaskan sekarang gitu sebenarnya perannya dia tuh realnya di yang timnas U23 ini seperti apa jadinya sih. Nah, kemarin gimana tuh? Latihan mereka udah latihan kayak permainan atau masih latihan fisik gitu-gitu aja? Yang selama masih bisa kita lihat sih ya masih yang basic sih cuy. Cuman kan tadi ya menyambung tadi latihan fisik segala macem, Pak Vandenberg juga bilang kan bahwa saat ditanya ini mau di teknik apa di taktik yang dia dikencengin nih. Dia sih mungkin diplomatis ya, mungkin jawab diplomatis, cuman dia bilang ya, ya semuanya. Oh, hanya jadi pengen semuanya juga gini. Mungkin karena emang baru awal, baru bisa ketemu bareng sekarang ya masih di yang basic lah gitu kan. Iya. Basic segala macam, walaupun bentar berapa pekan lagi kan ya udah Iya, main sebentar ya. lagi. Dan kan ini berarti persiapannya cuma latihan internal ya. Harusnya apa dengan target yang tadi dibilang itu pengennya juara, apakah nggak ada bocoran ini sebenarnya timnas U23 ini pengen melakukan uji coba gitu kan? Apalagi ada beberapa pemain di U23 ini ternyata juga mendapat pemanggilan buat Indonesia All Star di Piala Presiden gitu kan. Itu statement dari PSSI gimana? Apakah tetap diperbolehkan nanti main apa gimana Pak kemarin? Nah lagi-lagi balik ke pernyataannya Pak Zaki sih. Kalau tadi terjadi itu bahwa ada pemain yang juga ternyata masuk di Indonesian All Star ya nggak bisa main di Indonesian All Star yang buat Piala Presiden. Oke. Dia harus fokus ke timnas U23 ini sih. Piala Presiden juga kan bentar lagi juga sih ya. Ya sebentar lagi. Tapi dari omongan PSSI nggak akan bakal ada uji coba? Enggak, makanya sih Pak Vandenberg juga bilang itu kan akan jadinya ya lebih ke ya pertanding internal tim A atau tim B maksudnya semacam gitunya lah. Padahal kan dengan adanya Piala Presiden, kita mungkin geser dikit ke Piala Presiden. Ini kemungkinan harusnya ya, kalau dari saya mikirnya apakah harusnya pemain ini dicemplungin aja ke Piala Presiden gitu yang ikut. Jadi bukan Indonesia All Star tapi pemain U23 aja. Yang ikut kan lebih bagus ya. Ya Buat kompetisi coba, juga, ya. uji coba gitu nggak sih? Mungkin. Tapi belum ada omongan itu. Belum sih. Ya lagi soalnya kan lagi Presiden musim ini kan agak lain ya, agak berbeda dari yang Format baru. sebelumnya. Format baru. Iya, format baru ya. Formatnya bergonta-ganti Iya. sih. Udah dua kompetisi dua musim ini kompetisinya selalu formatnya berbeda. Piala Presiden di bawah Pak Erick Thohir ini kan. Menawarkan kebaruan kan Iya. beliau. Walaupun yang kali ini agak berbeda banget gitu kan. Karena dua klub Bapak kenapa ketawa? Gimana? Iya kan dua klub dari luar, satu klub, satu tim mix Indonesia gitu All Star. kan, Indonesia All Star. Kalau sisanya 3 kan ya udah lah ya, satu juara bertahan, satu juara Liga 1, Runner up. runner up, iya. Bapak kayak kurang ini Pak? Enggak. Sama Piala Presiden. Enggak, Piala Presiden nih kan harusnya emang kompetisi buat uji coba klub-klub ya sejauh ini sebelum kompetisi kompetisi dimulai. resmi, iya. Tapi sangat disayangkan kalau bagi saya itu kenapa hanya 6 klub dan namanya Piala Presiden, dan Piala Presiden harusnya tim lokal aja menurut saya. Menurut saya nih kan pribadi. Opini mah. Tapi ternyata ada undangan dari tim luar yang ada pemain Indonesianya gitu kan. Ya itu aja sih. Sangat disayangkan kalau dari saya. Dan yang jadi pertanyaan juga, pembukaan Piala Presiden ini nanti yang seremonialnya itu Oxford lawan Indonesia All Star itu bakal dilangsungkan di Jakarta Rupat. nggak jadi di GBK. Setahu saya terakhir sih yang di GBK match kedua deh. Ntar itu lagi ya. Ntar maksudnya kalau di Iya, ini pembukaannya tuh kan ada di Sejalak Harupat, itu Persib lawan apa gitu kalau saya nggak salah ya jadwal ini. Iya, Mungkin apa nanti yang bisa pertama. dicek. Dan ada Indonesia yang di grup sebelahnya itu Indonesia All Star melawan Oxford di GBK. Itu
sangat rancu kalau menurut saya. Kenapa nggak sekalian aja di Sejalak Harupat semua gitu loh. Ya kan. Salah satu pertandingan di GBK kan? Nah, satu-satunya pertandingan di GBK. Dan itu Indonesia All Star lawan Oxford yang kemungkinan fansnya dua-duanya nggak ada. Ya kan, bakal sepi mungkin. Iya, jadi kayak sepi. ini kan maksudnya agak jauh dikit. Jadi kayak Piala Dunia antar klub gitu kan kalau benar. Iya. Dunia antar klub kalau bukan si Urawa Reds apa Inter atau apa sih Munchen sepi kosong stadionnya. Itu. Tapi ini masuk akal sih. Memang jadi agak membingungkan sih ya dengan pemilihan seperti itu ya. Ngapain ada satu menyempil di sini gitu kan? Itu. Terus Presiden, Bapak ada komentar? Kayaknya juga kurang seret ya? Sama sih. Maksudnya ini kan kompetisi pramusim ya, yang seharusnya dibuat persiapan buat tim-tim lokal, terutama tim Liga 1. Punya atmosfer, juga punya ruang di mana mereka bisa panggung buat pemain baru, pelatih baru, uji coba lah. Nah, iya. Ibaratnya di situ gitu. Tapi kenapa kok harus ada format yang kompetisi baru seperti sekarang yang kesannya memaksakan? Menurut gue ya. Karena sebelumnya kan juga protes di mana kok juara bertahan kok nggak ada. Juara bertahan. Awalnya ya. Di Piala Presiden sebelumnya kayak Arema tuh nggak diundang. Terus tiba-tiba dimasukkan lagi dengan format 6 tim sekarang. Dengan masuknya Arema dan juga Dewa gitu. Yang jadi pertanyaan juga kan musim lalu ada Piala Presiden juga. Dan itu Solo main ya, ikut kompetisi itu dia diikutkan karena dia tuan rumah saat itu di Solo. Ya. Dan seharusnya kalau main di GBK tuan rumah juga diajak. Gitu gak sih konsepnya? Ternyata tahun ini beda, enggak gitu kan. Pak Ferry apa Pak Erik ya? Pak Erik masa bilang ya bahwa rules-nya musim ini begini. Cuman suka nggak suka emang ini sih ya, maksudnya kan karena turnamen pramusim dengan segala kita tanda tanya kita ya suka-suka mereka gitu ibaratnya, karena kan suka-suka Pak Erik gitu. bisa, maksudnya suka bikin, karena kan maksudnya Iya. kayak gimana pun kan karena pramusim kita juga pernah kan dulu ada kayak Piala Mas Bang Yos, yang apa atau Piala Gubernur Jatim, jadi kan emang nggak mesti saklek ini kan. Iya, mungkin yang jadi pertanyaannya itu mungkin jadi keluh kesahnya itu atas penamaan pialanya itu Pak. Mungkin ya kan Piala Presiden nih judulnya gitu loh. Masuk akal? Iya, mungkin ya gitu kan. Oke, kita mungkin sekarang beralih ke tadi udah timnas putra dan klubnya. Ada timnas putri juga nih yang belakangan sedang gencar melakukan persiapan buat kualifikasi Piala Asia ya. Asia. Mainnya di sini nanti di Tangerang ya, di Indomil. Itu gimana Pak perkembangannya sejauh ini? Kemarin kan si timnas putri yang udah punya 4 naturalisasi tuh, mereka latihan 4-4-nya udah gabung. Saya sih lupa namanya siapa aja karena ada banyak pemain baru ya, diasporanya ya. 4 itu. Ada 4. Si Iris atau Iris, soalnya yang di doorstop kan beliau tuh, si yang kiper apa Lumajang atau mana lupa. Iya. Terus apa namanya, yang 3 lagi kan pokoknya 4 tuh 1 kiper, 1 back, 1 gelandang, 1 penyerang gitu katanya. Iya, kurang. Ya jadi apa namanya, ya si Coach Mochi sih, ya ini sih ya, masih, aku lupa deh, kita lawan siapa sih jadinya di kualifikasi itu? Itu ada Pakistan gitu ya? Kyrgyzstan, Taiwan, sama Pakistan. Oh iya benar, si siapa, kalau Coach Mochi sih, Satoru Mochizuki dengan, dia jujur, si 2 TAN itu, Kyrgyzstan dan semuanya an nih belakangnya, Kyrgyzstan, Taiwan, Pakistan. An semua. TAN. Oke. Dia bisa. Dia belum nonton tuh, maksudnya dia belum agak sulit pelajarinnya si kekuatan si Kyrgyzstan dan Pakistan. Nah, cuman dari apa namanya penilaian dia sih, ya gimana pun si Taiwan yang akan jadi pengganjel utama lah gitu. Kenapa itu? Jadi dia dinilai sama Coach Mochi sih lebih matang timnya Taiwan dibanding 2 Kyrgyzstan dan Pakistan tadi. Tapi sebelum-sebelumnya timnas putri ini apa udah pernah ketemu sama 3 negara ini? Kyrgyzstan kayaknya Belum ya. Belum pernah. Berarti ini pertemuan pertama. Pertemuan pertama untuk menghadapi 2 Kyrgyzstan sama Pakistan ini ya. Dan ngelihat pemain-pemain asing baru ini kira-kira bisa langsung nyetel nggak dengan gaya Coach Satoru, di mana kan beda juga tuh pendekatan orang Jepang yang punya gaya formasi yang harus saklek ngadepin orang-orang notabene dari Eropa gitu kan.
kira-kira Yang diasporanya maksudnya. diaspora bisa langsung nyetel nggak dengan kehadiran mereka? Suka nggak suka kan teman-teman diaspora nih, Iris atau Iris, nggak tahu baca gimana ya. Iris. Dan Felicia, ada kan Felicia? Iya ada. Ya, dua lagi gue lupa. Itu sih kan apa namanya? Lebih ini ya, lebih kalau menurut saya sih lebih matang mainnya karena kan liganya ada gitu kan. Mereka kan secara prinsip berkompetisi reguler walaupun terlepas dari main apa enggak, karena suka nggak suka agak sulit sih emang ngelacak ini kan. Maksudnya nyari info soal mereka Liga Putri ya di luar negeri, bahkan mungkin kalau yang kayak udah mateng di Eropa daratan gitu lebih baik. Tadi balik kemana tadi? Lupa. Bisa nggak langsung penyesuaiannya? Bisa. Tegang banget Pak, enjoy aja gitu, relax. Ya, kita bisa sih. Cuma kan karena gimana pun kan ya tadi level lawannya juga saya nggak yakin si Kyrgyzstan dan Pakistan juga ada liga reguler ya. Tapi dari obrolan kemarin itu PSSI nargetin di kualifikasi ini apa Pak? Bakal lolos kah langsung apa gimana? Seingat gue loh. Juara grup. Jadi Targetnya juara grup. Targetnya juara grup dulu. Ini buat main di Piala Asia 2026. 2026. Asia Putri ya. Terus apa lagi ya? Ya lumayan sih musim hari ini sih. Ini hari tanggal 25 ya. Kita syuting. Ya kita syuting. Berarti ada latihan lagi sih di Indomilk Arena, cuman nggak bisa ke-update. Ya nggak tahu sih, mungkin pas per hari ini ada informasi baru gitu. Kalau ngomongin sepak bola putri ini kan kalau kita lihat jujur aja ya, mungkin dukungan publik nggak sebesar sepak bola putra. Itu menurut abang-abang berdua itu faktornya apa gitu? Apakah sepak bola putri ini hanya dianggap selingan aja? Sejauh ini belum diseriusin, padahal kan kalau dilihat dari apanya PSSI cukup serius ya, dia mencari pemain diaspora gitu di luar, hampir sama treatmentnya sama yang dilakukan membuat tim putra gitu. Aku ngelihatnya sih sepak bola putri itu sekarang sebenarnya di grassroots-nya udah ada, di mana bertumbuh. Tapi kan balik lagi ya, adanya grassroots nggak ada atasnya buat apa gitu. Jadi nggak ada jembatan tuh. Akhirnya publik pun ya sekedar tahu bahwa ada turnamen sepak bola putri yang ngadain swasta gitu kan. Dan rame itu memang di beberapa kota di Indonesia yang udah banyak serinya. Tapi untuk atasnya nggak ada. Ini yang jadi persoalan di mana ya memang dibutuhkan liga. Dan ngelihat tren-tren bahkan Australia bisa ngadain Piala Dunia Putri kemarin, ya karena itu tadi mereka udah siap secara fundamentalnya dulu. Ada klub lokal, ada liga lokal buat khusus putri dulu. Nah, kalau udah ada fundamental ini, otomatis orang bisa nyorot kan. Oh ini nih pemain-pemain yang potensial. Ntar pasti mereka masuk timnas kayak gitu-gitulah. Baru didorong juga dengan pemain-pemain yang di luar negeri. Itu akan bersinergi lah bilangnya. Dimana sorotannya akan ada untuk timnas putri. Sementara kita hari ini nggak tahu tuh habis dari timnas putri pemain-pemain ini kemana aja, ngapain gitu kan kita nggak tahu. Oh makanya banyak pemain dulu sempat ada ya Liga Putri dan akhirnya gara-gara nggak ada, makanya mereka banyak ngambil job di luar. Pengetahuan saya kayak Zahra ke Jepang, gitu. Terus ada yang di Filipina juga gitu ya. Tapi emang sih, maksudnya ini masalah klasik sih kan, karena gimana pun penggemar bola putri sih emang gak banyak gitu kan. Ini misalnya kan si Fajar pakai baju Real Madrid, fans Real Madrid. Dia pasti nggak tahu nih main tema apa ya. Enggak, ngikutin gue Real Madrid Femino yang suka dibantai Barca Bang. Oke, kalau Getafe siapa? Nggak ada Getafe belum. Spanyol pun baru bertumbuh gitu. Boleh saya lanjutin? Oke. Nah, intinya gitu sih, maksudnya kayak WNBA juga nggak semasif NBA gitu kan. Jadi emang problem sendiri sih. Cuman emang pernah ngobrol sama coach Timo Schumann. Ya emang dia sih mengencourage Liga Putri itu tetap ada dengan segala keterbatasannya, walaupun jumlah klubnya mungkin sedikit aja. Ya, sedikit 8, 6 gitu. 8, 6 ataupun cuma 6. Tapi penting reguler karena tadi kan buat tampung teman-teman yang udah di basic nih, udah di level pelajar, level usia muda udah main. Ada nih tampungannya gitu kan dengan berbagai keterbatasannya gitu deh.
Soalnya kan kayak, benar kan pernah bilang tadi ada Liga Putri pernah ada di 2019 pertama dan terakhir. Pertama itu ya? Kayaknya dulu udah pernah, dulu, model format yang Liga gitu, Oke, iya. Ya kan, yang Persib juara itu kan? Iya. Yang 2000 Liga 1 Putri itu. Iya. Terus tiba-tiba udah nggak ada lagi sekarang. Iya. Makanya kan kayak, siapa dulu? Ini Pak, kalau lihat di rame di medsos kan yang sekarang Ruang Guru tuh, Gwen siapa tuh pernah juga di main gitu? di Persija Putri 2019. Jadi maksudnya emang mungkin jadinya gitu kan. Jadinya nih anak punya skill, ya udah nggak ada tampungannya. Bingung mau kemana ya? gitu. Jadinya beralih, sangat disayangkan ya. Iya. Cuman itu juga, kemarin kita sempat ngobrol sama Pak Arya. Terus Bang Arya tuh, kalau nggak salah gue tuh ada ngomongin tentang Liga Putri juga. Katanya kenapa kita sulit menjalankannya itu karena biaya untuk menjalankan sebuah kompetisi itu terlalu besar gitu. Dan satu lagi SDM-nya mungkin belum banyak untuk saat ini. Kalau gue nggak salah ya. Padahal kan kalau dari pandangan gue pribadi, PSSI bisa mengoptimalkan dukungan dari BUMN seperti yang dilakukan di tim Putra. Ada Mandiri di sana yang sangat mensupport timnas Putra. Seharusnya di Putri juga bisa gitu, atau di liganya itu kan ada BRI gitu kan. Ya di klub Liga 2 juga ada tuh Pak. Banyak supporter BUMN-nya. Di Persiko Kudus itu kan kalau nggak percaya lihat tuh di IG-nya kan ada PLN, Pertamina sama apa Main satunya? ID. Main ID. Jadi kan maksudnya mestinya bisa juga gitu kan, Liga Putri juga dibantu buat ya running lah gitu kan, running gimana pun kan soalnya kalau Liga 1 juga masih dapat subsidi kan dari PT LIB, lupa sih besarnya berapa gitu. Cuma kan ada gitu, masih ada. Bayangkara aja kemarin dapat dari BNI kan sponsor utama mereka. Jadi ya seharusnya kalau ada usaha ya bisa sih. Bisa harusnya ya. Bisa, Karena Liga Putri ini juga di Asia Tenggara kayaknya Indonesia aja deh kayaknya ya. Kalau gue nggak salah, makanya banyak pemain kita tuh uji coba juga ke Filipina. Iya, ke Filipina malah ya. Iya, ke kompetisinya Filipina gitu. Dari lapangan bola nih kita mungkin beralih karena yang Putri tadi masih kualifikasi bakal. Nah, ini ada event yang udah berlangsung sejauh ini di Jakarta, yaitu dari lintasan balap. Dan Bang Fajar waktu itu gue lihat langsung liputan. 2 hari. Ke lintasan 2 hari. Itu gimana update berita dari sana, Bang? Ya, Formula E Jakarta Epix ya, setelah tahun kalender 2024 nggak masuk karena 1-2 alasan, salah satunya pemilu bertabrakan, kembali lagi digelar di Jakarta. Ya, so-so sih penonton banyak yang antusias ya, walaupun ada beberapa juga penonton yang masih jadi undangan. Dalam arti kayak Gubernur DKI kemarin, secara spesifik sekitar 3.000 sampai 4.000 tiket dia bagikan ke pelajar buat nonton Formula E. Dan dari situ sih animo masyarakat khususnya Indonesia ya lumayan sih ngelihat dari Formula E sendiri. Mungkin lebih tepatnya Sarina Formula E. Sarina gitu Formula ya. E, ya. Sekarang ganti tagline. Dulu Gula Fit Jakarta Epix, sekarang Sarina Jakarta Epix. Nah, Bang Fajar, apa sih yang membedakan nih Formula E tahun ini sama yang sebelum-sebelumnya? Nah, anehnya tuh sirkuit Jakarta Epix tuh nggak bisa dimenangkan oleh pembalap 2 kali ya. Dalam 4 musim terakhir yang selalu digelar di Jakarta Epix, itu juaranya beda-beda. Jadi ada 4 pembalap yang beda-beda nih ngeraih gelar juaranya. Dan sekarang juaranya tuh Dick Tectum. Dia baru meraih gelar juara seri pertama dia di Jakarta Epix. Setelah dia 4 musim terakhir berkarir di Formula E. Jadi sirkuit ini walaupun treknya sekitar 3 km, pendek terhitung, tapi selalu menghadirkan sensasi dan persaingan yang begitu ketat. Jadi nggak pembalap unggulan kayak Rowland atau Pascal Wehrlein tuh di sini mereka bener-bener selisihnya dikit-dikit gitu. Tapi secara experience sebagai penonton atau jurnalis yang meliput, apakah tahun ini fasilitasnya lebih banyak atau lebih megah gitu daripada tahun-tahun sebelumnya? Oh, kalau dari segi fasilitas sih so-so sama ya apa yang didapat, dan ada sedikit kendala tuh karena kemarin debu jadi masalah. Jadi cuaca yang kurang mendukung juga waktu penyelenggaraan, jadi
pas di pagi tuh Jakarta gerimis, tiba-tiba siangnya cerah banget. Tiba-tiba tuh ini debunya nempel dan kelihatan kok ada di postingan juga di laman Instagramnya Formula E bahwa habis kualifikasi tuh mereka bersihin debu lengket bener tuh di mobil gitu. Jadi mungkin jadi evaluasi juga ya buat penyelenggara Jakarta E-Prix. Ini problem debu dari tahun ke tahun kok sama aja gitu. Terlebih di musim depan Jakarta E-Prix kan belum masuk kalender resminya Formula E. Apakah itu mau dilanjut atau enggak? Itu kalau hujan balapan juga, soalnya kan listrik. Balapan. Nah, lucu tuh kemarin di Shanghai. Lucu nih ya. Iya, lucu. Karena banyak yang tabrakan tuh waktu hujan. Bukan setrum tapi bukan. Enggak. Aman sih. Kan itu juga dibuat gini. Mobil Formula E itu sebenarnya dirancang buat mobil produksi massal. Oke. Mobil listrik. Kayak lu lihat di jalan ada mobil listrik Wuling dan lain-lain. Tuh sebenarnya prototipenya di Formula E. Menurut apa? Itu penjelasan dari orang Formula E. Jadi begitu. Dan kalau kita lihat kan juga di jalan kehujanan kan nggak ngemper kan. Kan dia tutupan Pak. Beda sama Formula kan yang pembalap aja itu kena debu kan. Nah Formula One kan juga nggak ada penutup. Kan mesin, bensin. Sama itu juga mesin listrik tapi. Saya potong dikit ya, Ini kalau kita lihat terus lagi nih ya, balik ke kalau ngelihat dari segi industrinya, kehadiran Formula E di Jakarta ini apa ada pengaruhnya buat industri otomotif kendaraan listrik di Indonesia sejauh ini? Nah itu yang harus dimanfaatkan oleh pemerintah menurutku ya. Balik lagi, kalau percuma kita membawa perusahaan-perusahaan besar ke Indonesia tapi nggak dimanfaatkan. Jadi banyak perusahaan-perusahaan pengembang baterai, contohnya pengembang kerangka mobil yang dari dari plastik. Itu salah satunya dari Arab Saudi, Sabik. Terus ada pengembang baterai dan juga bahan bakarnya dari ABB. Kalau mereka datang ke sini cuman buat menyelenggarakan Formula E, buat apa gitu kan? Dan aku kemarin sempet tanya ke salah satu manajer atau ininya Sabik gitu, mau nggak kira-kira membangun industri di Indonesia, dan dia sebenarnya terbuka. Dimana Sabik ini perusahaan dari Arab Saudi yang sekarang gencar ngincer marketnya Asia Tenggara. Sayangnya mereka membangun industri itu di Singapura, bukan di sini gitu. Padahal kan secara di Asia Tenggara yang murah pegawainya Vietnam sama Indonesia gitu kan. Kok mereka nggak nyari ke sini gitu. Nah itu yang harus dicarikan solusi ya pemerintah buat bahan-bahan. Sebenarnya kan bahan bakunya baterai kan di sini ya, yang ditambang kan di sini. Kenapa kok nggak dibikin sekalian aja jadi produk jadi, baterainya di sini aja. Hilirisasi ya, gokil. Itu biar bisa membuka 19 juta lapangan kerja. Iya sebenarnya sih. Dari baterai itu. Di Raja Ampat itu. Nah itu juga salah satu. Kan udah ditutup. Betul. Satu belum? Iya, ya itulah. Jadi dengan kehadiran banyak-banyak perusahaan itu ya harusnya mereka bergerak aktif di mana ya jangan hanya balapan doang di sini gitu. Bangun kayak kita punya kok ini itu gitu. Tapi itu kan dari segi industri ya. Tapi kalau yang Bang Fajar lihat dari segi pariwisatanya, promosi kota Jakarta ini gimana Bang? Nah, kemarin tuh sebenarnya juga dibuat hampir bertepatan dengan hari ulang tahun DKI Jakarta ya. Dan aku rasa secara branding tuh Jakarta yang tagline-nya sekarang Jakarta Kota Global, bukan sukses Jakarta untuk Indonesia ya. Jadi itu ngena juga sih. Dimana Jakarta nih terbuka dengan kemajuan global, terutama ada diskusi-diskusi soal pengembangan baterai, terus juga mobil listrik dan industrialisasi mobil listrik ke depannya. Jadi dengan adanya ini, mungkin secara keberlangsungan akan meningkatkan pariwisata. Walaupun impact-nya nggak se-impactful benar-benar cepet banget gitu. Karena beda segmented-nya otomotif. Kayak contoh ya, MotoGP tuh lebih rame di sini. Beda kayak Formula E atau Formula One yang lebih kecil banget gitu. Jadi itu yang harus kita promosikan, di mana Formula E ini juga harus ngembangin segmen gitu.
Itu sih. Ya mudah-mudahan investor kendaraan listrik sesuai keinginan Pak Fajar meningkat juga ya. sih. Nggak menurun kayak peringkat voli kita Pak. Katanya peringkat voli menurun tuh bisa di ini Bapak sebagai pengamat Iya, voli. peringkat putrinya naik. Oh gitu? Iya, peringkat putrinya Padahal juga naik. ikonnya udah pensiun. Habis dari turnamen pensiun Yola Juliana. Yola dari AFC Nation Cup kemarin habis itu pensiun kan. Dan Megawati Hangestri malah absen. Ya. Itu yang juga disayangkan, di mana target dua timnas ini, timnas putra dan putri ya, itu masuk 4 besar. Nah, yang putra ini justru agak disayangkan karena kehadirannya udah full squad tuh, kayak ada Rifan, Dio, ya dan kawan-kawan, kok malah peringkat 6. Dan dari situ, dari hasil peringkat 6 sebenarnya ada kenaikan, di mana di tahun sebelumnya di 2024 itu peringkat 11. Di Asia sekarang peringkat 6. Di AFC Nation Cup sebelumnya namanya AFC Challenger, ganti rebranding dan sekarang peringkat 6. Mengembalikan prestasi tahun 2023. Peringkat 6 sama tuh. Tapi dari pemeringkatan FIVB kita turun jauh. Turun 8 peringkat. Sekarang di peringkat 63. Menuju VNL agak berat ya? Sebenarnya sih dengan komposisi sekarang ya bisa. Terus? Serius, menurutku ya, dengan VNL tuh sekarang kita masuk 4 besar FIC itu bisa bersaing ke VNL. Yang notabene kan ada tinggal selangkah nih, peringkat 6 gitu. Harusnya masuk semifinalis kita udah dapet tiket. Gitu. Dan balik lagi ngelihat tracknya kan Asia masih dikuasain Jepang lah. Jepang udah peringkat 4 dunia dan Indonesia kok stuck aja di sini. Balik lagi kemarin persiapan. Persiapan mereka kurun waktunya kurang dari 2 minggu kok. Disentul itu? Disentul. Jadi dengan hasil ini ya memang patut kita apresiasi, tapi juga ada hal-hal yang dievaluasi kan. Itu sih. Tapi ada faktor lain nggak Bang? Nah, misalnya pemain sama pelatihnya nggak sinkron gitu, karena kemarin tuh ada isu, bukan isu lagi sih, ada salah satu pemain timnas voli kita itu update story atau status kalau nggak salah. Nah itu juga story-nya Rifan ya, udah dihapus. Dia bilang ini gimana nih pelatih gitu. Ini udah ada pemain terbaik Pro Liga kayak Farhan gitu, terus ada pemain terbaik Liga Kamboja. Kita tuh udah di satu tim yang notabene ya ini tim terbaik Indonesia, kok bisa peringkat 6 gitu. Dia balik lagi dengan persiapan yang minim, mungkin deadlock di mana pelatih tuh pengen nyoba-nyoba aja gitu. Udah nggak ada apa ya ini yang bisa gue lakuin gitu. Coach Hendra ya pelatih? Bukan, dari Octavian. Ini Hendra yang mana? Octavian mah ini di tim putri. Oh yang Cina itu kan artinya? Iya. Itu. Jadi ya untuk bisa bersaing sih seharusnya kompetisi lebih banyak ya. Ada Pro Liga, ada Livoli. Tapi balik lagi untuk bisa bersaing di level Asia, kayaknya mungkin pemain-pemain ini ekspansi juga ke negara-negara kuat. Kayak Rifan tuh kan udah ke Jepang. Jadi udah ada yang buka jalan, harus disusul dengan yang lain. Tapi dari sisi regenerasi, apakah udah harus dilakukan ini dengan, kan pemainnya udah tahu itu aja ya? Sekarang sih kata PBVSI ya, mereka sekarang udah mendatangkan pelatih buat ngatur regenerasi. Itu dari FIVB. Jadi untuk pelatnas tuh untuk mulai dari U19 sampai U23 udah di tangan FIVB. Jadi ada jangka panjang udah disiapin, dan kalau nggak salah di Surabaya kita juga jadi tuan rumah untuk U20. Jadi Asia Tenggara? Asia. Jadi itu sih. Dan ngelihat tracknya di Asia Tenggara tuh Thailand masih kuat. Iya. Thailand masih kuat. Kita kalah jauh. Jadi ada apa nih? Itu yang harus dicarikan solusi. Terus apa yang harus kita pelajari dari tim-tim kuat di Asia ini?
Nah, seharusnya ya. iya, mungkin dari segi struktur kompetisi profesionalnya Pro Oke, Liga. Pro Liganya. Ngelihat trennya tuh kemarin Pro Liga tim putranya cuma 5. 5 tim ya. 5 tim doang. Nah, itu mungkin gimana nih cara ngegenjot biar timnya makin banyak. Makin banyak. Padahal tim-tim volley ini banyak institusi ya. Iya, iya. BUMN juga. Iya, BUMN. Iya, Lagi-lagi BUMN juga. BUMN gitu. Cuman kenapa kok berkurang gitu Iya, kan? iya. Dan apakah jangka panjangnya ini sehat untuk enggak kan gitu. Itu sih. Ya, berat sih. Ya soalnya ya gimana pun kan yang punya lapangan, yang punya uang juga kan itu kan iya. BUMN dan institusi gitu. Emang swasta nggak ada yang tertarik ya sejauh ini buat di volley? Samator tuh swasta iya kan? BUMD bukan ya? Swasta ya? Swasta kayaknya. Ya mungkin Terus sih Samator ya. Kudus tuh punya kok swasta. Oh tapi nggak ini ya karena ya lagi-lagi karena kalah modal, ibaratnya gitu kan kalah modal dia nggak bisa rekrut yang pemain yang topnya. Iya, iya. BUMD tuh ada Palembang Bang Sumsel. Iya, Bambang Sumsel. Ya semoga harapan kita volley kedepannya ini kan jadi sorotan tapi negatif ya. Negatif, ya. Mungkin kedepannya lebih maju lagi lah dari federasinya, dari pemain, dari pelatih dan semuanya. Dari tadi kita udah bahas bola, ada sirkuit juga, Formula E, terus ada volley. Mungkin yang akan berlangsung atau ada agenda-agenda olahraga lain yang perlu diupdate sejauh ini ya Bang dari lapangan. Dalam waktu dekat itu artinya kan ya pasti si kualifikasi Piala Asia Putri. Oke. Per bulan depan artinya kan. Piala Presiden kegemaran Bang Prada juga udah akan start di dalam waktu dekat. Apalagi? Bulu tangkis ada, Tam? Bulu tangkis belum tahu update-nya. Sejauh Oh iya, tapi agak masih ini sih. Agak Apa namanya? ngagetin. Ini Pak, apa? Basket. Oke, ada dalam waktu basket. dekat kan. Dalam waktu dekat juga ini playoff IBL. IBL, ya. Itu juga udah mulai playoff tuh kan artinya Yang kemarin laga terakhirnya agak ribut ya. ya Pelita Jaya dan Dewa United. Itu gimmick ya? Kayak lebih ke gimmick biar penonton banyak yang ngikutin basket gitu. biar rame. PJ mah fansnya mah banyak Pak, Pelita Jaya. Dia mah tua tuh fansnya banyak. Jadi nggak usah pakai gimmick mah, ada. Sesuai baju ya. Betul. Enggak, maksud saya terjadi keributan itu sengaja dibentuk biar industrinya makin rame buat di playoff. Bisa jadi nggak tuh? Smackdown Pak. Ya kan nggak tahu. Kali aja itu konsep gitu. Ya who knows sih. Tapi kayaknya nggak sih. Maksudnya cuman itu tadi sih. Yang dalam dekat artinya tadi itu Piala Basket. Presiden, kualifikasi Piala Asia Putri dan tadi IBL juga udah makin mengerucut kan ininya kompetisinya mendapatkan tim juara. Sama ini Veda Ega mau ke FIM Junior GP World Championship. Dia kemarin menang di Red Bull Rookie Cup 2 kali, menang Red Bull Rookie Cup yang berlangsung di Mugello. Barengan dalam waktu dekat dengan Serinya itu dia sekarang persiapan habis dari Mugello sekarang ke FIM Junior World Championship. Jadi habis dapat 2 trofi tuh. Yang notabene Marc Marquez juga dulu menang di situ. pakai Honda. Enggak, di Red Yamaha. Bull Racing. Motornya masih ada pabrikannya dong. Pakai Honda. Betul dong saya. Iya, iya. Ya itu, moga aja lah dia bisa mempertahankan tren positif dia ya. Yang notabene kemarin di Mugello dia sapu bersih. Iya benar. 15 tahun ya? Sekitar itu ya? Masih muda. Oke. Itu aja ada lagi yang mau diupdate? Oke. Piala Dunia antar klub paling. Iya benar tapi cuman kayaknya Nggak ada hubungannya nggak sama perlu Indonesia, seru nggak usah. Iya. Yaudah, mungkin itu aja rangkuman berita olahraga minggu ini yang cukup Oke. seru ya belakangan ini di dalam negeri. Dan buat Sobat Antara dimanapun berada, jangan lupa baca berita olahraga dari sumbernya langsung di portal antaranews.com dan saksikan episode lainnya di YouTube Antara TV Indonesia. Sampai jumpa.